wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara minta maaf kepada saudara kita yang kita dolimi tapi sudah meninggal duluan? Minta maaf ke siapa? Berupa kesalahan apa berupa harta? Ada dua, ada kesalahan juga ada utang yang kita belum bayar. Kalau hutang tentu kita kembalikan kepada anaknya, cucunya, ahli warisnya, gitu. Kalau berupa kesalahan, misalnya kita mukul dia atau memfitnah dia, maka kita doakan supaya beliau diampuni dosa-dosanya. Kan sebuah kebaikan kan? Memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Tahu ya? Gitu. Nggak perlu datang ke ahli warisnya. Enggak, kalau untuk perbuatan enggak perlu. Enggak perlu. Saya dulu pernah mukul bapak antum, enggak perlu. Enggak perlu. Kecuali berupa uang tadi. Berupa motor, berupa mobil, berupa harta. Kita kembalikan kepada ahli waris. Ke negara. Iya, kembalikan ke negara lah. Kita ambil uang negara, kita kembalikan. Kan ada mungkin ya, nomor rekening negara, kita kembalikan. Kebanyakan tanah negara yang diambil. Oh iya, kembalikan. Kembalikan. Tidak berhak kita. Kenapa Rasulullah tidak mau menyolati? Peringatan supaya kita semua tidak bermudah-mudah, tidak bangga dengan utang. Masa ada orang percaya sama kita, ngutangin kita, kita bangga, ya janganlah. Ya, jangan mudah-mudah. Kan tidak tertutup kemungkinan uang kita, utang kita belum lunas, kita mati. Rasulullah tidak mau menyolati. Tentu kita tidak mau bernasib seperti itu. Maka jangan mudah-mudah berhutang. Walaupun hukum asal halal. Hukum asal berhutang halal insyaallah. Bagaimana jika ada satu atau dua asma wa sifat Allah yang tidak kita ketahui sampai wafat? Yang penting kita terus belajar. Terus belajar tauhid, asma wa sifat. Ya, 99 nggak mungkin kan kita hafal semua, berat ya. Tahu semua maksudnya nih, berat. Maka yang penting terus belajar, terus belajar, terus belajar. Sampai kita mati, baru faham 50, insya Allah Allah ampuni. Ya. Karena kan tidak ada kewajiban untuk menghafal satu persatu. Yang ada kewajiban adalah mempelajarinya, kemudian meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, sekaligus namanya, maksudnya begini-begini, itu kita yakini. Apa hukum main dadu? Apakah sampai tingkatan haram atau mubah saja? Ini khilaf bainal ulama. Yang terbaik tentu kita tinggalkan. Seandainya dadu itu sama dengan nardasyir yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka menjijikkan. Karena orang yang bermain nardasyir itu sama dengan orang yang mencelupkan tangannya ke darah babi. Kan menjijikkan itu. Maka kita jauhi permainan-permainan seperti itu. Kecuali olahraga sekalian, ada larinya, ada loncatnya, ada renangnya, bermanfaat. Mungkin ya, tapi itu kan ada jalannya juga ya, ada gerakannya. Jadi duduk bermain gitu ya. Ya banyak yang kiaskan dengan catur. Ya, catur kan ya sulit ya dikatakan sebagai olahraga. Apa sih, dorong kayu ke sono, dorong ke sini ya kan? Enggak. Ya namanya doang ya. Ada kuda, ada ini, ada itu.
Tapi kan enteng sekali, nggak ada olahraganya. Kalau saya ekonomi pas-pasan, bolehkah poligami? Karena istri saya mandiri, bisa cari uang sendiri. Janganlah. Artinya baik istri pertama, istri kedua, nafkahnya harus dari kita. Ya malulah, mosok istri pertama yang kerja dikasihin ke istri kedua, ya mosok istri subsidi silang kan, apa itu ya? Ya dua-duanya kita yang nafkah. Kan sudah nikah, masih bujang saja mau nikah, itu kata Nabi apa? Man istata'a minkumul ba'at. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu memberi nafkah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Nabi nggak bilang, wahai para pemuda, sudah bisa ngasih nafkah atau belum, pokoknya nikah saja. Setelah nikah baru cari nafkah. Enggak begitu Nabi. Barang siapa di antara, ya istilah kita, punya penghasilan lah, maka segeralah menikah. Untuk masih ingat bagaimana Ali mau nikah dengan Fatimah, nyari apa? Jual apa? Nyari rumput iskhir, dijual. Itulah pemuda waktu itu. Artinya betul-betul berusaha sendiri, tidak menyerahkan semuanya kepada orang tua, mentang-mentang orang tua kaya. Ya, wallahu. Ya. Kaitan dengan tadi, kalau kita mati duluan lalu hutang-hutang kita nggak ada yang bayar, ahli waris juga nggak mampu, gimana? Negara nggak tahu bahwa kita berhutang ke siapa. ya makanya tadi jangan mudah-mudah berhutang. Mumpung sekarang masih hidup, lunasi semua. Habis itu jangan mudah-mudah berhutang. Paham ya?